Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Hajah Azizah, Ustazah Khadijah Ahmad, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat, anak-anak Yayasan Al-Khairiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita berkumpul hadir duduk salat subuh berjamaah beserta kita lanjutkan dengan kajian daripada ngaji subuh atau masuk yang semoga duduk hadirnya kita di sini senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yang lalu, yaitu dari kitab Aqidatul Awam karangan Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Makki rahimahullah ta'ala rahmatul abrar, sampai kemarin kepada auladu wa sab'atu auladuhu faminhumu salah satu minat dukur itu famu. Dan kemarin kita baca sedikit-sedikit daripada nama-nama putra-putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana kita ketahui bahwasanya Zainab yaitu yang dinikahi oleh sepupu beliau Ibnu Khalatiha, yaitu Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi'. Ibunya Zainab adalah Halah bintu Khuwailid. Halah binti Khuwailid ini adalah saudara dari Sayyidah Khadijah. Halah binti Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Jadi keponakan dari Sayyidah Khadijah, keponakan dari Sayyidah Khadijah. Anak dari Halah namanya Abul As, Abul As bin Rabi'. Suaminya Halah bin Khuwailid adalah Rabi'. Beliau ini Abul As bin Rabi' menikahi Zainab. Zainab punya anak namanya satu Ali yang meninggal di dalam peperangan, ketika hari perang Fatah, Yaum al-Fatah meninggalnya. Dan yang satunya namanya Umamah. Kemarin kita katakan Umamah ini termasuk putri Rasulullah
cucu Rasulullah SAW yang termasuk paling disayang. Sampai-sampai Nabi sholatnya nahan sujudnya karena Umamah naik ke badannya Nabi SAW yang mulia. Nah, ini Sayyidah Umamah. Nah, Sayyidah Umamah ketika beranjak dewasa dan Sayyidah Fatimah meninggal dunia, maka Sayyidah Umamah ini dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah bibinya dia meninggal dunia, yaitu Sayyidah Fatimah. Jadi kalau yang disebut ponakan itu, ponakan kita itu adalah anak saudara kita. Anak saudara kita. Makanya dalam wudhu itu yang tidak batal wudhunya adalah anak saudara kita. Anak saudara kita ponakan. Anak saudara kita ponakan. Kalau istri kita dengan anak saudara kita batal wudhunya. Batal wudhunya. Misalnya saya ini sama Sing Ome, itu apa namanya, kecil, karena dia adik bapak saya. Tapi sama jangan Sing Ome deh, yang laki, siapa ya? Haji Barullah tuh. Haji Barullah sama saya ponakannya. Nah, Haji Masanahnya sama saya batal wudhunya. Begitu. Atau yang lain, Ayah Fahri sama saya ponakan, tapi antaranya enggak. Yang lainnya, adik-adiknya mama yang perempuan, ada Cinti, Cintati, Cintuti, semuanya tentu sama Mia, semua apa namanya, saudara mama, mereka itu mahram karena kecil. Anak apa saya ini anak saudaranya dia, walaupun seayah. Begitu. Nah, lakinya dia pada itu sama Ica batal. Wudhunya batal karena bukan ponakannya, tapi ponakan istrinya. Nah, ini juga Umamah ini adalah ponakannya Sayyidatuna Fatimah, karena ibunya Umamah namanya Zainab. Zainab saudaranya Fatimah, saudaranya Sayyidah Fatimah. Begitu. Jadi makanya Umamah ini dinikahi, bisa dan boleh dinikahi oleh Sayyidina Ali. Kalau kita bilang ini ponakannya dia, begitu. Padahal bukan. Dia Umamah ini ponakannya Sayyidatuna Fatimah. Jadi apa namanya, ponakannya Sayyidah Fatimah. Sama kayak Sayyidina Ali juga sepupunya Nabi, karena anaknya Sayyidina Abu Thalib. Nabi anaknya Sayyidina Abdullah. Abdullah dengan Abu Thalib adik kakak dan kandung. Itu sebabnya Nabi dirawat sama Abu Thalib, karena Abu Thalib ini paman kandungnya Nabi. Jadi Sayyidina Ali dengan Nabi sepupuan. Apa namanya, dan Sayyidina Ali menikahi Sayyidah Fatimah. Begitu. Jadi nikah sepupu, apa namanya, bukan nikah sama ponakan Sayyidina Ali dengan Umamah, tapi Umamah ponakannya Sayyidatuna Fatimah. Sebagaimana kemarin kita katakan, menikah dengan apa namanya sesepupu itu boleh, asal dengan catatan tidak senasab. Sepupu tidak senasab, artinya sepupu senasab, sepupu tidak senasab, artinya gimana? Bapaknya bukan saudara.
bapaknya bukan saudara. Misalnya anak saya dengan anaknya Kaboim yang perempuan, anak Kaboim yang laki atau anak saya yang perempuan. Nah itu boleh-boleh aja, cuma makruh dan gak bagus. Banyak alasannya dari sisi medis ataupun dari sisi agamanya. Nah, adapun misalnya anak saya dengan anaknya Ica menikah, nah itu sepupu boleh-boleh aja yang semacam itu. Apalagi sepupu dua kali, misalnya sepupu jauh, sepupu dua kali bagaimana itu? Sepupu dua kali kayak misalnya saya sama anaknya Cing Ome sepupuan. Nah Cing Ome punya ponakan dari ponakan barisan ponakannya Mang Awi, misalnya namanya anaknya Sri misalnya Vicky. Nah itu sepupu dua kali, sepupu samping. Nah itu kalau yang semacam itu bagus, lebih bagus menikah semacam itu. Nah, kalau sepupu yang satu misalnya nasab bapaknya adik kakak, nah ini yang kurang bagus. Tapi kalau bapak dengan ibunya yang adik kakak, nggak apa-apa, begitu. Jadi itu sepupuan, dan semua sepupu mau bapaknya dengan bapaknya atau bapaknya dengan ibunya yang saudara sepupu semuanya bukan mahram, begitu. Jadi ini Sayyidah Umamah. Sayyidah Umamah ini menikah pun dengan izin atau permintaan dari Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah yang minta agar Umamah ini menikahi Sayyidina Ali setelah wafatnya Sayyidah Fatimah. Itu Sayyidina Ali dari sakit cintanya dengan Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali gak menikah kecuali setelah wafatnya Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali melihat Sayyidah Fatimah pakai siwak, ini ada siwak. Sayyidina Ali lihat Sayyidina Fatimah ini pakai siwak. Itu Sayyidina Ali bilang merasa cemburu dengan siwak yang dipakai oleh Sayyidina Fatimah. Sama siwak aja cemburu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang kalau bahasa kitanya dia ungkapkan dengan syairnya, bahasa kitanya, kamu ini wahai siwak berani-beraninya menyentuh mulut daripada istri saya. Kalau seandainya kamu ini adalah bisa ahli perang, misalnya saya akan memerangi dirimu, begitu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini kali Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa kok Sayyidina Ali beda sendiri kalau sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu taala anhu? Sayyidina Ali kok karamallahu wajhah. Ini ulama katakan Sayyidina Ali kenapa karamallahu wajhah? Ada yang mengatakan pertama Sayyidina Ali adalah manusia yang tidak pernah menyembah yang namanya berhala. Tidak pernah menyembah yang namanya berhala sama sekali seumur hidupnya. Itu Sayyidina Ali. Yang kedua, karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat auratnya sendiri. Auratnya sendiri gak pernah, apalagi melihat auratnya orang lain. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bukan radhiyallahu taala anhu, begitu. Ini Sayyidah Zainab, kemudian Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulthum, kemudian Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardahunna. Kemudian juga wa antisi, ini semua istri putri putra putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah keluarga Nabi yang mesti kita cintai sampai sekarang. Ada keturunan Nabi, para habaib, para syarifah, para syaraif, seluruhnya kita wajib cintai atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Ini adalah perintah dasar untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Sayyidah Fatimah adalah putri Rasulullah yang paling mirip dengan Rasulullah. Bayangin Sayyidah Fatimah modelnya kayak gimana? Nabi Muhammad orang yang paling tampan seantero muka bumi. Nabi Yusuf aja nggak ada apa-apanya. Sayyidah Fatimah orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah sampaikan kepada Sayyidah Fatimah bahwasanya waktunya udah gak lama lagi, waktunya Nabi Muhammad gak lama lagi akan tinggal dunia. Begitu. Dan Sayyidah Fatimah nangis, dibisikin begitu nangis. Gak lama dibisikin lagi. Ketika dibisikin lagi, habis nangis, tersenyum Sayyidah Fatimah. Maka ditanya, kenapa kok setelah menangis tersenyum? Pertama, saya dibisikin Nabi akan tinggal, saya sedih. Selanjutnya, kenapa tersenyum? Karena orang yang pertama dari keluarga Nabi yang akan menyusul Nabi meninggal dunia adalah engkau, katanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tersenyum. Orang biasanya kalau dibilang besok kamu, ntar setelah saya mati kamu mati juga, orang takut. Tapi Sayyidah Fatimah malah girang, malah senang karena akan berjumpa kembali dengan ayahandanya gak lama, kurang lebih 6 bulan. 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah menyusul meninggal dunia juga, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu mereka begitu. Seperti Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal tuh ketika di akhir-akhir usianya, di penghujung daripada usianya, Sayyidina Bilal, beliau disebutkan keluarganya semuanya waya karobah, waya hazanah. Oh alangkah sedihnya istrinya, putra-putrinya, alangkah sumpahnya, alangkah galaunya, udah sakratul maut. Tapi Sayyidina Bilal katakan waya karobah, waya karobah, la waya karobah. Begitu. Gada alqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Ini bukan kesedihan, ini bukan kesengsaraan, ini bukan kegalauan, tapi ini adalah kebahagiaan, kegembiraan. Kenapa? Sebab besok saya akan berjumpa dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi meninggalnya malah bahagia. Kenapa? Karena senang akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Antis is'atin wafatul Mustafa khayyirna fahtana nabiyir Muqtafa. Aisyatun wa Hafsatun wa Zawda, Safiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kada. Ini suka dibaca apa kalau sorry? Juhairiyah.
Bacaan yang benar kalau sore-sore itu Juwairiyah, bukan Juhairiyah. Hindun fazainabun kaza Juwairiyah lil mu'minina ummahatul mardiyah. Ini istri-istri Nabi disebutin ada 9. Padahal istri Nabi ada berapa? Ada berapa istri Nabi? Ada berapa istri-istrinya? Ada 11. Istri Nabi ada 11. Ini artinya 9 yang ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad SAW. Yang 2 lagi meninggal duluan sebelum Nabi wafat. Siapa yang meninggal duluan? Adalah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini 2 yang meninggal. Pertama Sayyidah Khadijah. Kapan meninggalnya Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah meninggalnya tadi malam ke-11 Ramadan. Malam 11 Ramadan. Jadi Sayyidah Khadijah ini adalah seorang kaya raya, seorang wanita karir, kaya raya, miliuner. Itu saking kayanya beliau itu punya tempat perdagangan. Kalau sekarang kita boleh katakan mall. Punya mall itu 11 tempat. Punya 11 mall. Kalau kita lihat sekarang orang punya 1 mall aja udah kaya banget. Ini punya 11 tempat perdagangan, 11 mall. Kalau mau kita bilang 11 pasar. Pasar aja udah mewah, apalagi kita katakan mall. Dan itu dari saking kayanya sampai dikatakan kalau seandainya orang se-Arab itu, sekota Mekah, dikumpulkan semua hartanya, semuanya orang Mekah dikumpulin hartanya, itu hartanya dikumpulin seluruhnya gak sampai dari setengah hartanya Sayyidah Khadijah. Dari saking banyaknya harta Sayyidah Khadijah. Dan kemudian Sayyidah Khadijah meminang Nabi Muhammad SAW di usia Nabi Muhammad 25 tahun. Belum jadi Nabi, belum menjadi Nabi. Dipinang oleh Sayyidah Khadijah. Dipinang. Nabi Muhammad SAW ketika setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah, itu Sayyidah Khadijah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, karena saat itu belum jadi Nabi. Ya Muhammad, sekarang engkau adalah suamiku, aku adalah istrimu. Maka mulai saat ini rumahku adalah rumahmu, hartaku adalah hartamu, dan aku adalah jariyatmu. Aku adalah budak perempuanmu. Udah berserah diri, apapun yang dilakukan. Artinya begini kalau bahasa gitu, udah selaku lu, gue terima aja. Lu mau lakuin apapun, gue bakal terima. Begitu Sayyidah Khadijah. Padahal ini orang kaya dan wanita karir. Nabi Muhammad bukan dari keluarga yang kekayaannya mengalahkan dari Sayyidah Khadijah, lebih kaya Sayyidah Khadijah. Memang Nabi Muhammad juga bukan dari keluarga yang biasa-biasa aja, namun kekayaannya kalah dari Sayyidah Khadijah. Kalau zaman sekarang ada perempuan model begitu, lakinya jadi kancungnya, ya.
belum kaya aja tuh perempuan udah bisa ngatur-ngatur lakinya, udah bisa bertingkah sama lakinya. Makanya kesian tuh laki yang model begitu, yang diatur sama perempuan. Cuman emang kadang-kadang mak-maknya juga yang ngajarin anak-anak perempuannya, kalau nikah sama dia, lu jangan mau kalau disuruh ini, lu jangan mau kalau duitnya dia yang pegang, pokoknya duit lu yang pegang. Wah, tuh dari belum nikah tuh anaknya udah diajarin jadi istri yang durhaka. Jadi istri yang durhaka sama suaminya. Nah ini Sayyidah Khadijah enggak begitu. Hartanya diserahkan kepada Nabi Muhammad. Semua rumahnya, bahkan jiwa raganya seluruhnya diserahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagaimana kita ketahui tipikal orang yang gak bisa megang harta. Megang harta sedikit dikasih ke orang, dipinjamkan ke orang. Hawanya mau bantuin orang aja. Ada orang susah dibantu, sehingga dibantu harta tersebut. Maka ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan dijadikan seorang nabi, hartanya udah habis. Hartanya Sayyidah Khadijah habis buat membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka perjuangannya Sayyidah Khadijah sangat luar biasa. Dari seorang saudagar kaya terhormat, punya kedudukan di masyarakat, beralih menjadi wanita rumah tangga, ibu rumah tangga. Terus harta gak punya. Pernah sewaktu-waktu terkejadian yang mana Sayyidah Khadijah ini sedang menyusui Sayyidah Fatimah. Kejadian ini yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sedikit terharu melihat kejadian tersebut. Sayyidah Khadijah sedang menyusui Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini disusui sampai 2 tahun sempurna. Ini anak yang satu-satunya yang disusui oleh Sayyidah Khadijah yang gak diserahin kepada orang lain. Karena biasanya orang Arab tuh punya kebiasaan kalau punya bayi diserahin sama orang-orang yang dari pegunungan, karena orang-orang pegunungan terkenal cerdas-cerdas, sehingga diserahkan kepada mereka, nanti yang nyusui dibayar begitu. Nah, Sayyidah Khadijah gak mau Sayyidah Fatimah. Kenapa? Sebabnya tak tega karena Sayyidah Fatimah lihat wajahnya, ini wajah sangat mirip dengan wajah ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidah Khadijah lagi nyusuin, itu dilihat susunya oleh Nabi Muhammad SAW yang dihisap oleh Sayyidah Fatimah bukan susu putih, tapi susu udah bercampur darah, agak kemerahan. Dari saking kosongnya perut, kosongnya nutrisi, karena udah 3 hari 3 malam Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah belum makan, cuma minum aja, belum makan, belum ada asupan makanan, begitu. Sehingga Nabi sedih. Maka ketika Sayyidah Fatimah sudah selesai disusui, diletakkan. Nah, Nabi Muhammad ketika itu tiduran di atas pangkuannya Nabi Muhammad SAW, di atas pangkuannya Sayyidah Khadijah. Khadijah. Memang Nabi Muhammad terkenal romantisnya dengan istri-istrinya. Nabi bilang, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling harmonis, romantis kepada keluarganya, kepada istrinya. Dan saya adalah sebaik-baiknya orang kepada istrinya. Nah, itu Sayyidah Nabi Muhammad tidur di pangkunya sampai tertidur. Ketika Nabi tidur, Sayyidah
Khadijah memandang wajah Rasulullah SAW tak tega, sedih sampai meneteskan air mata. Nah, air mata tersebut kena jatuh di pipinya Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad terbangun. Nabi Muhammad terbangun melihat wajah Sayyidah Khadijah meneteskan air mata. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidah Khadijah, apakah kamu menyesal menikah dengan saya sehingga kamu menjadi jatuh miskin dan sebagainya? Maka Sayyidah Khadijah menjawab, demi Allah bukan karena itu. Saya sedih, kenapa? Sebab dulu saya adalah orang yang terhormat, orang kaya, saudagar, wanita karir. Cuman sekarang saya gak punya itu semuanya. Sebab yang bikin saya sedih, coba kekayaan itu masih ada, saya bisa bantu kamu dalam berdakwah, saya bisa mendukung kamu dalam perjuangan dakwahmu. Itu Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai terus Nabi Muhammad SAW pernah di suatu waktu mengatakan, demi Allah, Sayyidah Khadijah ini, istriku Sayyidah Khadijah ini gak pernah bikin saya sedih, gak pernah bikin saya galau. Apapun yang saya kepengen belum saya ucapkan udah dipenuhi oleh Sayyidah Khadijah. Begitu. Saking luar biasanya Sayyidah Khadijah ini menjadi seorang istri yang memenuhi semua hak-hak daripada suaminya. Bahkan sampai akhir hayatnya Sayyidah Khadijah ini udah sakit parah, sakit yang sangat parah sampai udah gak bisa bangun dari tempat tidurnya. Bahkan gak bisa tersenyum aja susah dari sakitnya yang dia rasakan oleh Sayyidah Khadijah. Ketika sedang tidur, Sayyidah Khadijah lagi tiduran begitu, dijaga oleh Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidatuna Ummu Kulsum berdua. Nah, ketika di tengah-tengah lagi meronta-ronta kesakitan daripada Sayyidah Khadijah, ada ketukan yang familiar, yang khas dari balik pintu. Sayyidah Fatimah tahu ini ketukan yang tidak mengagetkan, ketukan yang tidak keras, ini pasti ayat Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidah Khadijah bilang kepada Fatimah dan juga Sayyidah Ummu Kulsum, ayo cepat bangunin saya, dudukin saya, biar duduk, tahan punggung saya pakai dengkulnya Sayyidah Fatimah, ditahan biar bisa duduk begitu. Kemudian ketika Nabi ucapkan salam, membuka pintu, dia melihat Sayyidah Khadijah sedang duduk, tersenyum, dipaksakan senyumnya meskipun sakit. Nabi Muhammad melihat itu, maka Nabi katakan, oh semua baik-baik saja, baiklah saya akan lanjutkan daripada perjuangan dakwah saya lagi. Nabi keluar lagi berjalan. Gak berapa langkah Nabi SAW berjalan, Sayyidah Fatimah mengejar Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah bilang kepada Nabi Muhammad, ayahku, ketahuilah bahwasanya ibuku Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia. Dari sakitnya Sayyidah Khadijah sampai ketika sakaratul maut pun masih menahan gimana caranya biar tidak membuat galau daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tuh Sayyidah Khadijah ketika Nabi di pangkuannya, Sayyidah Khadijah bilang, wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya saya meninggal dunia nanti, kata Sayyidah Khadijah, terus kamu butuh dana untuk perjuangan dakwahmu, maka gali kubur saya, ambil tulang belulang saya, rakit, bikin jadi sampan, bikin jadi perahu, atau jadi apapun, jual hasilnya buat perjuangan daripada dakwahmu. Ini saya perjuangan daripada Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah SAW, dakwahnya Rasulullah SAW. Makanya tak heran jika Sayyidah Khadijah ini mendapatkan
salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril bilang kepada Nabi SAW, Allah memberi salam, menitip salam untuk Sayyidah Khadijah. Kalau Sayyidah Aisyah mendapatkan salam dari Sayyidina Jibril, tapi Sayyidah Khadijah mendapatkan salam langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah istri pertamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Nah, nanti kita peringatkan haulnya di tanggal 18 insyaallah. Haulnya hari ini, malam ke-11 Ramadan. Kemudian istri kedua yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang meninggal sebelum Rasulullah adalah Sayyidatuna Zainab binti Huzaimah bin Haris. Zainab terkenal dengan Ummul Masakin. Ummul Masakin dari saking sayangnya dengan para fakir miskin. Nah, ini meninggal juga sebelum Rasul meninggal, yang dikuburkan di Baqi'. Di Baqi' perkuburan kota Madinah. Ini dia istri-istri Nabi SAW yang meninggal duluan sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan dari keberkahan mereka, beliau-beliau ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita, mudahkan segala urusan kita, dan Allah jauhkan kita dari segala musibah, penyakit zahiran wa batinan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila ruhi Abu Sayyid Muhammad Abi Al-Maliki, Sayyid Hasan Baharun, Sayyid Hamid Al-Qab, Sayyid Ali bin Bakar Hadas. Summa ila ruhi Sayyidah Khadijah Kubra, Aisyah Ridha, jami' azwaj Rasulullah wa aulad Rasulullah wa ashabi Rasulullah, ansar Rasulullah, Allah yataghashahum bir rahmah wal maghfirah wa ila hadratin Abi Al-Fatihah.